Kesombongan Rahwana. Banyak orang lupa atas kekotoran pikiran yang selalu melekat pada diri seseorang tanpa disadari. Terutama bagi orang yang sedang berada di puncak kebahagiaan, kekuasaan, kekayaan dan lain sebagainya. Alih-alih bagi orang yang memegang kekuasaan yang besar, terutama hasil keputusan berimplikasi orang banyak. Hal ini dapat dilihat pada kisah di bawah ini saat Swayambara Dewi Sita mencari jodoh suami. Pertandingan ini diikuti oleh semua pangeran di daratan Jambuwarsa, termasuk Ayodhya dan Alengka. Khusus kesombongan ini disorot hanya perilaku Rahwana yang angkuh, sebagai raja yang paling berkuasa di atas bumi ini. Dia tahu kekuatannya melebihi para dewa, sorga saja bisa direbutnya. Apalagi hanya mengangkat busur Siwa. Dia sombong karena merasa paling dekat dengan Dewa Siwa dan pemuja paling taat. Apalagi dia meremehkan tuan rumah, yaitu Prabu Janaka yang tidak pantas memiliki busur mahasakti itu. Dia merasa busur itu cocok tempatnya di Alengka di bawah kekuasaannya. Di samping itu adalah kesempatan yang baik bagi Rahwana untuk membuktikan kemampuan maupun kesaktiannya di hadapan para raja-raja yang hadir. Sebenarnya dari awal kedatangannya sudah menimbulkan antipati rakyat Mithila beserta para tamu undangan lainnya. Sengaja dia datang terlambat agar menarik perhatian semua yang hadir. Dia datang menaiki kereta terbang dan merusak lingkungan Mithila atas ulah para pengawalnya. Dia membawa pasukan pengawal yang cukup banyak, bak akan mau berperang layaknya. Saat turun dari kereta terbangnya digelar karpet merah yang mahal sampai ke tempat Swayambara dan dihormati seperti raja di raja terbesar di bumi ini. Sesudah sampai di tempat acara dia tidak mau mengikuti acara oleh panitia, malah ingin melihat busur Dewa Siwa terlebih dahulu. Padahal acara demikian tidak tercantum dalam acara. Banyak tingkah Rahwana tidak menghormati tuan rumah, yaitu Prabu Janaka. Prabu Janaka adalah raja bijaksana dan amat sederhana, tetap menghormati para tamu semuanya dengan keramahannya. Dikisahkan saat Swayambara dimulai, Rahwana meminta paling akhir karena merasa yakin pangeran lain tidak ada yang mampu mengangkatnya. Ternyata benar pangeran-pangeran itu gagal semua dan tinggal Rahwana sendiri. Dewi Sita sebagai taruhan merasa tidak enak takut yang dibencinya memenangi Swayambara itu. Kebetulan Rama dan Laksmana terlambat karena membantu pembebasan Dewi Ahalya atas kutukan Ersi Gautama menjadi batu atas kesalahannya. Kutukan itu akan berakhir bila keturunan Ragu Panshi lewat dan dapat membebaskan kutukan itu. Inilah Yasa Rama dan Laksmana beserta Ersi Wiswamitra memulai kebaikannya. Giliran Rahwana mengangkat busur Dewa Siwa itu, semua hadirin cukup cemas takut pemenangnya adalah Rahwana yang sombong, angkuh, bersifat keraksasaan itu. Ternyata Rahwana gagal juga dan ditertawai oleh semua yang hadir, lalu dia marah dan langsung pergi pulang, meninggalkan acara selanjutnya. Diceritakan bahwa Rama datang dengan Laksmana dan Ersi Wiswamitra detik-detik terakhir dan mampu mengangkat malah sampai patah. Kita lanjutkan kisah perjalanan pulang Rahwana dengan kereta terbangnya melewati hutan belantara di mana terlihat olehnya seorang bidadari cantik di suatu taman. Dia adalah seorang Hapsara sedang menunggu kekasihnya seorang Brahmana. Hapsara itu bernama Ramha dan kaget banyak daun-daun beterbangan ternyata kereta Rahwana mendarat. Rahwana memaksa Ramha agar ikut mereka sebagai penebus kegagalannya. Disinilah Rahwana kepergok oleh Brahmana itu yang bernama Nalakufara dan mengutuknya. Rahwana berlaku kejam dengan seorang wanita. Bila dia mengulangi perbuatannya lagi ke-10 kepalanya akan meledak. Kutukan ini terdengar sampai ke Alengka baik didengar oleh ibunya Keikayi dan istrinya Widodari. Kutukan ini terbukti saat Rama dan Sita dipaksa oleh Rahwana dibawa ke Alengka. Semoga menginspirasi.